Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada kesempatan Jumat kali ini di tempat ini itu menjadi wasilah turunnya rahmat dan ampunan Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pengikut dari pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Khatib berwasiat, mari kita tingkatkan kembali kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya melalui keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita insya Allah akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hanya melalui ketakwaan pula kita akan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan Jumat kali ini, Khatib hendak menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya: min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya salah satu tanda sempurnanya keagamaan Islam seseorang adalah kesediaan meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai baginya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan dari kita itu tidak selektif dalam berucap dan bertindak. Kita sering melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Menghibur diri itu boleh dan perlu, tapi lebih dari cukup itu sudah termasuk tak bernilai. Bergurau antar teman itu juga diizinkan untuk mengurangi sedikit ketegangan di antara kita, tapi jika lebih dari cukup maka itu pun termasuk tidak bernilai, bahkan sering menjadi sumber permusuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis tersebut setidaknya ada dua poin yang kita dapat ambil dari hadis tersebut adalah: yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selektif. Selektif artinya kita harus bisa memilih mana yang bernilai ataupun tidak bernilai bagi kita. Makanya dalam Islam dikenal dengan ada istilah yang namanya wajib atau keharusan untuk dilakukan, sunnah atau anjuran untuk dilakukan, baik anjuran baik untuk dilakukan, makruh itu anjuran untuk ditinggalkan, ataupun bahkan haram, yaitu keharusan untuk kita tinggalkan. Itu merupakan skala bagi kita untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, baik berkata ataupun bertindak. Hadirin yang dirahmati Allah, poin yang kedua adalah kita harus produktif di waktu kita yang singkat, di waktu kita di dunia ini yang singkat ini, maka kita harus produktif. Artinya
Jangan sia-siakan setiap kegiatan kita, setiap hal yang kita lakukan di dunia ini tanpa dibarengi dengan niat karena Allah, supaya apa yang kita lakukan itu mengandung nilai ibadah dan alhasil kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, inti dari hadis tersebut adalah jadilah kita seorang muslim yang selektif dan produktif. Kita harus berhati-hati dalam setiap kata dan tindakan agar tidak ada orang lain yang terganggu dengan ketenangan kita atau dengan tidak terganggu ketenangannya dan tidak tersakiti hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang pertama, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa bayyinatin wa taqabbal minni wa minkum